Di antara malam yang mulia dalam satu tahun adalah malam Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka seyogianya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita untuk menghidupkan setiap malam Id. Dalam riwayat disebutkan, man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya di saat hati manusia mati. Maka sebaiknya seorang muslim jangan menjadikan malam Id ini hanya berfoya-foya atau bersenang, euforia begitu saja. Senang tentunya baik, tapi tentunya jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang di malam Id melakukan maksiat kepada Allah, merayakannya dengan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Bagaimana cara menghidupkannya? Ulama mengatakan sekurang-kurangnya minimal selain jangan maksiat kepada Allah di malam Id adalah dengan salat Isya dan salat subuh berjamaah di malam itu. Isya dan subuh berjamaah itu sudah sangat baik di malam Id. Dan ini berlaku bukan cuma hanya di malam Id, tapi juga di malam-malam yang lain. Di malam-malam mulia yang lain, minimal sekurang-kurangnya Isya dan subuh berjamaah kalau kita tidak bisa ibadah yang lain. Kemudian juga dianjurkan di malam Id itu kita untuk memperbanyak takbir. Ya, sehingga ulama mengatakan ketika ada pertanyaan, mana lebih afdal? Idul Fitri atau Idul Adha? Ulama mengatakan kalau sholatnya Idul Adha lebih afdal. Tapi kalau takbirnya Idul Fitri lebih afdal. Kenapa? Karena salat Idul Adha disebut di Al-Quran. Dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Tapi kalau Idul Fitri disebut sama Allah takbirnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, maka dari itu di malam Id kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Kapan kita mulai takbir? Dari mulai maghrib malam takbir, ya, setelah selesai kita puasa, kita takbir terus sampai imam masuk salat Id. Di dalam kitab Zubat dikatakan, wa kabbaru lailatal Id, dan umat Islam bertakbirlah hendaknya di dua malam Id. Ya, wa kabbaru lailatal Id ila taharrumin biha, sampai takbiratul ihramnya imam. Nah, di situ selesai sudah. Kesunahan takbir hanya sampai di situ. Nah, jadi di malam Id dari mulai maghrib sampai salat Id, kita yang jalan, yang belanja, yang sambil ngapain itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, terus lagi ngapain aja. Yang lagi bikin ketupat, yang lagi nyiapin ini, semuanya dianjurkan untuk bertakbir di malam itu, kecuali tempat-tempat yang tidak baik, di kamar mandi tentunya tidak. Nah, selain itu, apa yang kita bisa lakukan di malam Id lakukan. Kalau takbir itu sudah pasti. Selain itu, sebagian guru-guru kita, ulama kita, mereka menghidupkan malam Id dengan khatam Quran. Ya, jadi di malam Id, habis maghrib itu kita buka puasa, beres-beres. Nah, setelah salat Isya atau mendekati Isya atau sebelum Isya, diatur aja waktunya, kumpul dengan orang-orang yang, ya khususnya kalau yang punya santri, punya jamaah, kita kumpul. Kemudian kita baca Quran satu juz sampai 30 juz. Ya, kemudian kita baca. Jadi di malam itu juga paling baca Quran nggak nyampe 1 jam, sudah 1 juz selesai. Kalau ada 30 orang, maka otomatis khatam 1 jam itu. Nah, di malam Id kita khatam itu, kemudian kita baca khatam Quran. Khatam Quran yang mengaminkan doanya 4.000 malaikat, diistighfarkan. Yang khatam Quran itu dimintakan ampun oleh Allah, yang mintain ampun puluhan ribu malaikat sampai subuh di malam Id. Dan doa mustajab, dan di malam Id sangat luar biasa. Jadi pintar dalam beramal. Ya, kita lihat para guru-guru kita seperti itu. Malam Id khatam Quran kalau kita bisa. Kalau kita bisa ada orang yang kita ajak, kita panggil khatam Quran, kemudian kita baca doa, baca segala macam. Itu takbir dah. Allahu Akbar sambil pakai kopi susu atau pakai apa, pakai ya roti panggang misalnya, terserah ente ada cuma pakai apaan. Nah, selebihnya apa yang kita bisa kerjakan? Silaturahim, zakat, bayar zakat fitrah di situ. Ibadah, zakat fitrah ibadah wajib luar biasa di malam Id gitu. Yang penting diisi dengan berbagai macam kebaikan. Insyaallah dengan demikian malam Id kita sudah menjadi satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan malam Id.
Tentunya sekelumit ini kalau kita bisa amalkan, insya Allah menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.